Baik Bapak Ibu, sudah siap penumpang nih? Saya libur berapa lama ya? 1 bulan lalu aja ya? Masya Allah. 2 kali pertemuan. Sudah. Berarti kesempatan dapat ilmu dari yang lebih bermanfaat. Baik, kakek-kakek dan nenek-nenek sekalian. Itu doa panjang umum. Asyian ang syuhudi azamatihi wa tajalli sifatihi. Hakikat tawadu yang sesungguhnya ialah yang timbul karena melihat, memperhatikan kebesaran Allah dan terbukanya sifat-sifat Allah. Tawadu dalam pendapat ahli tauhid adalah kesombongan. Sebab siapa yang merasa dirinya ada kemuliaan dan kedudukan, maka perasaan yang demikian itu sebagai kesombongan. Selanjutnya 253. La yukhrijuka anil wasfi illa suhudil wasfi. Tidak ada sesuatu yang dapat mengeluarkan, melepaskan engkau dari sifat kesombonganmu, kecuali jika engkau melihat sifat-sifat Allah. Baik, yang pasti masuk neraka yang pertama adalah yang sampai mati musyrikin, ya, syirik. Jangan anggap remeh riya. Itu syirkul asghar. Kita sudah tahu orang yang berjuang sampai meninggal di medan perang tidak berhasil ke sorga karena di hatinya lebih suka dinilai manusia daripada sibuk penilaian Allah. Yang kedua masuk neraka adalah ulama, orang yang belajar agama dan berdakwah, belajar Quran dan baca, tapi ternyata niatnya sibuk ingin disebut kiai, ustadz, dai, kondang, syekh, ingin disebut hafiz, hafizo, qori, qoriah. Tidak ada Allah di hatinya. Dia menggunakan amalan yang disukai Allah untuk cari kedudukan di sisi makhluk, tidak bisa ke surga. Yang ketiga dihisab adalah dermawan. Sedekah ini, sedekah itu, bangun masjid, pesantren, madrasah, ngasih makan gratis, tapi tujuannya Allah tahu ingin dinilai sebagai dermawan dan orang-orang sudah mencatatkannya dermawan. Orang tuh ngomong itu bapak dermawan, itu ibu dermawan. Di sisi Allah tidak diterima kalau memang niatnya sebutan orang. Jadi jangan anggap remeh riya, karena riya itu termasuk syirik. Inna syirka ladulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezoliman yang sangat besar. Maka kalau orang tidak belajar ilmu tauhid, mungkin dia banyak beramal, tapi di sisi Allah tidak ada nilainya. Karena sibuk amalnya bukan untuk Allah. Termasuk ceramah begini, belum tentu diterima. Apa penceramah bisa ingin diakui sebagai penceramah yang hebat, misal ingin diakui ilmunya luas, ingin diakui hafalannya banyak, ingin diakui kitab referensinya luas. Jadi selama ceramah itu sibuk saja, bukan ingin diterima Allah, tapi ingin diakui oleh jamaahnya atau ingin viral, ya. Ingin banyak nambah like dan subscribe, ingin nambah followers. Mau apa nambah followers? Gak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya dalam hidup ini cuma satu. Diterima Allah, Allah ridho, selesai. Yang lain-lain gak ada apa-apa.
gak ada apa. Maaf ya, nothing. Apa artinya? Tidak ada apa-apa. Puji, caci itu sama aja. Cuma bunyi-bunyian. Mirip ember jatuh, ya kan? Gedombrang, kamu jelek, kamu cakep, gedombrang, sama aja. Getaran udara merambat ke telinga. Kalau tidak dengan iman, dipuji jadi bangga, ujub, dicaci, sakit hati, capek. Ya semuanya ujian. Ya Nek, itu ujian. Ya saya juga akan dituntut. Kenapa nyebut nenek-nenek? Enggak nenek-nenek, nek aja. Lanjut. Jadi yang kedua yang orang tidak selamat masuk surga, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada perasaan takabur, sombong, walau sebesar zarah. Ini hati-hati hadirin. Iblis lebih duluan kenal ke Allah. Iblis lebih duluan taat ke Allah. Tapi iblis jadi makhluk yang dilaknat Allah. Apa penyebabnya? Aba wastakbaro. Enggan mematuhi perintah Allah. Enggan dan takabur. Kenapa orang takabur ya? Ya orang itu takabur biasanya diawali ujub. Tahu ujub? Merasa diri. Iblis merasa diri lebih baik dari Adam. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia. Kata iblis, aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Karena sudah merasa lebih dari yang lain, jatuhnya jadi sombong. Apa itu takabur? Orang sombong itu cirinya dua. Batorul haq wa gomtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap rendah orang lain. Ulangi. Jadi perintah Allah ditolak. Melihat Adam lebih rendah. Ini kuncinya nih yang membuat kita bisa sengsara dunia akhirat. Jelas. Nah, kalau sudah jelas, ya sudah. Alhamdulillah, demikianlah hadirin sekalian. Lanjut. Saya harus bacakan. Jadi, Bu, kata guru saya, kalau ada yang ngobrol, diam aja. Bisa ganggu yang ngobrol. Itu kan enak, nggak nyuruh diam, ya kan? Yang ngobrolnya diam sendiri. Kenapa jadi diam, katanya. Dah, hati-hati ya, diawali ujub, merasa diri lebih. Saya ingat betul nasihat guru tuh, AA. Kalau takdirnya AA diuji Allah jadi seorang ustadz atau ulama, pantangan terbesarnya adalah merasa lebih dari umat. Maksimal sama, yang bagus lebih di bawah. Karena umat tidak beramal karena belum tahu. AA kalau tidak beramal, udah tahu, udah ngajak, maka berlipat-lipat keburukannya. Ini adalah pelajaran supaya tidak ujub dan takabur.
Kenapa orang bisa ujub takabur? Pasti karena kurang keimanan, kurang keyakinan ke Allah, kurang kenal ke Allah. Jadi dia tidak merasa bahwa semua yang ada itu sesungguhnya adalah milik Allah. Kan ada yang cakep, misalkan tidak mau gaul dengan yang kurang cakep, karena enggak level. Padahal berapa lama sih cakep? Bentar juga ewat, betul tidak? Ini serius ya, Bu. Gak lama kita tuh, ya kan? Berapa tahun sih wajah kita rada-rada mencerang teh? Sampai umur berapa mulai ewat, Bu? Udah 40 udah mulai dibetot sana, betot sini ya. Dempul sini, dempul sana. 50 sudah mulai kita tuh beda, ya kan? Kan puncak kita tuh secara fisik 30 tahunan. Udah 30 ke sini mah decline, turun terus ya. Ibu tahan napas terus supaya kelihatan kempleng, alis naik, ya kan? Lubang hidung membesar, ribet. Lanjut. Jadi kita harus tahu, orang itu baru bisa lepas dari ujub takabur dan menjadi tawadu ketika tambah yakin ke Allah. Satu, apa keyakinannya? Semuanya milik Allah. Ini tubuh milik Allah. Tapi pinter, otak juga Allah yang bikin. Dan gampang bagi Allah ngilangin kepinteran. Betul? Gampang, gampang. Tubuh kalau Allah mau, udah kasih aja COVID kemarin, lewat kita. Sekarang otot, kawat, balung besi, leher beton, diare. Tetap ya di toilet ya kan. Gak bisa apa-apa tubuh ini. Termasuk saya nih sekarang kena ain nih. Katanya, tuh sehat terus. Jadi sekarang jadi error begini kayak ayam tulang lunak. Jangan muji-muji, itu ain hadirin. Astagfirullah, diam ya. Karena misalkan itu kulitnya bagus, itu Allah yang bikin ujian. Gampang bagi Allah membuat jerawat, koreng, apa aja yang Allah mau. Kecipritan minyak. Mudah bagi Allah ngambil apapun yang Allah kehendaki. Bukan cuma diri kita, keluarga milik Allah. Anak milik Allah, jangan jadi ujub. Anak berprestasi, kayaknya orang tua. Enggak. Semuanya itu Allah yang menakdirkan sebagai 2 bulan gak ketemu kayak gini nih. Sebagai kurang bulat. Allah ngasih itu sebagai apa? Nah gitu aja. Ingat teori ini? Apa nih di sini? Kan kalau bingung begini, pelanga, pelongo. Nah, nih, sebentar ya. Ini ilustrasi. Apa yang ada di tangan ini? Nah, kalau yakin itu mantap. Jadi kalau pelanga, pelongo berarti nggak ngerti. Jadi sebagai apa? Wajah sebagai apa? Ibu yang latihan olahraga yang badannya, saya nggak boleh nyebut seksi, tapi seperti itulah sebagai ujian, Bu. Yang merasa badan bagus kan maunya dilihatin terus ke orang. Kenapa coba ada wanita pakai celana ketat? Karena merasa bagus. Kalau nggak bagus nggak mau dia ketat begitu. Karena dianggap lepet ya kan nanti.
Iya, benar. Yang merasa rambutnya bagus pengen dipamerkan, yang merasa ya orang cenderung mau pamer, gagal ujiannya. Yang merasa pintar, ingin terus diketahui, yang ditakdirkan dikasih gelar, ingin diakui S1, S2, S3-nya, sehingga kalau ada orang yang tidak mengakui dirinya S3 tersinggung, lihat yang S2 merasa lebih rendah, satu-satunya yang dia akrab selalu S-teler, ya kan? Kalau yang lain, oh kamu S1, ya, begitu. Itu dari merendahkan. Beneran hadirin. Pangkat, jabatan, kedudukan, harta, popularitas, semua ini adalah kurang mantap. Adalah orang baru bahagia kalau lulus ujian. Ujian itu tidak lulus karena apa? Karena soal? Bukan, karena salah jawabannya. Nah, salah jawaban itu sombong. Jadi secara casing ini semuanya Allah yang membagikan. Bukan keinginan kita punya tubuh seperti ini. Benar, Bu? Halo? Kan ibu juga maunya mah tinggi, semampai, bangir, putih, cemerlang. Apa tuh? Yang mengkilat terus tuh apa? Oh, pernis ya. Di pelit. Inginnya kan inginnya ideal. Lelaki juga maunya nggak kayak gini nih. Otot kuat, bolong besi, leher beton, ya kan. Duit banyak. Maunya begitu kan beda dengan kenyataan, betul. Inginnya si awet muda, ternyata cepet tua, ya. Inginnya sehat, segar terus. Punten ya, ini kalau yang udah nikah kan sebetulnya suami itu nggak seperti yang ada sekarang kan harapannya, ya kan? Kenapa ketawanya gitu? Pas udah nikah kan nggak seideal yang diharapkan. Kan maunya ibu suami itu tenang, lemah lembut, sangat penyayang, mengayomi, rezekinya nggak pernah berhenti, betul tidak? Sangat pemaaf, tidak pernah menyakiti sama sekali. Ibu tuh mau jadi princess lah gitu kan. Tapi hasilnya kan si itu, ya kan? Udah jarang mandi, bau ketek, ya kan, ngoroknya keras, pelit, hitung-hitungan. Sama Raden juga ya kan. Maunya kan istrinya tuh mirip bidadari. Melayang terus ke sana sini. Karena istri itu adalah ujian. Suami adalah mau nyari yang mana? Bahagia sengsara itu bukan pada istri dan suami, pada sikap terhadap istri, sikap terhadap suami, sikap terhadap anak. Jadi yang jadi masalah itu bukan soalnya, tapi sikap terhadap soal. Gitu. Nah biasanya kalau dikasih kelebihan, tidak lulusnya tuh jadi somse. Iya, ini penting hadirin ya. Dikasih misalkan badan berapa lama badan kita bisa begini ya? Enggak, tiap waktu tuh decline, menurun, masa otot menurun ya. Mau digimana-gimanain juga tetap menurun. Ya kan Bu? Sok ibu lincah. Saraf kejepit aja jadi terlalu lincah. Ada batasannya, ini saya suka cerita ya. Kan ada saatnya manteng kulit, lama-lama mulai mengendur. Nah ini mati-matian nih, dipantengin lagi. Ini saat penderitaan ya, berusaha supaya kelihatan seperti kemarin-kemarin. Nanti akan masuk ke saat dipantengin juga nggak ngepek. Udah pakai jepitan jemuran di sini, hidung ke bawah ya kan. Nah, sebetulnya itulah masa ibu lebih tenang dalam hidup. Sudah tidak ribet lagi dengan ingin kelihatan keren, cakep,
awet muda, putih, mulus. Ketika lepas itu udah mulai bahagia. Tapi kalau ibu sampai tua masih kekunci terus dengan penilaian orang, capek. Ada saatnya tubuh ini emang udah nggak bisa direkayasa lagi. Halo? Apa Bu? Ke Korea? Ada apa ke Korea? Oh, plus. Kalau ingin nggak bahagia, sok aja. Kenapa nggak bahagia? Karena pengen dinilai orang itu tidak akan bahagia. Yang bahagia itu begini, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahullahu bima atah. Amat sangat beruntung, bahagia orang Islam, cukup rezekinya dan puas, ridho dengan apa yang Allah berikan padanya. Ada yang hidung kepanjangan, pendekin, leher kepanjangan, pendekin. Nafsu itu tidak ada ujungnya. Nikmat itu bukan memuaskan nafsu, nikmat itu mensyukuri. Bu, mau bahagia, nikmati menjadi tua. Nikmati uban, nikmati badan tidak seperti dulu. Silakan olahraga, minum vitamin, tapi enjoy saja jadi tua tuh ya. Nggak mau jawab, terserah ya. Ini pengajian udah berapa tahun di sini ya? Ada 10, 15? Dulu nggak kayak gini jamaahnya, Den. Dulu agak lucu-lucu, sekarang bukan lebih lucu, lebih soleh. Istighfar. Di Istiqlal mulai ceramah tahun 99, sekarang 2025. Udah berapa tahun tuh? 26, 36? 26. Dulu di bawah ibunya, sekarang sudah jadi ibu. Ya. Lanjut. Yakini bahwa semuanya ini milik Allah, titipan Allah, ujian dari Allah. Yang bahagia itu yang lulus. Bagaimana supaya kita tidak sombong? Ingat, yang kedua adalah ingat bahwa orang lain menghormati kita karena Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan, kesalahan, kelemahan kita. Benar? Bapak Ibu tahu nggak kenapa saya diundang? Kenapa acara ini ada? Syariatnya. Kenapa Bapak Ibu mau datang ke sini? Penyebabnya cuma dua. Satu, yang sedang ceramah ini diuji, diberi casing sebagai penceramah, entahlah katanya kiai, katanya apalah. Itu teh ujian. Ini saya ini diuji casing apalah katanya ya, kiai atau apalah, ujian. Dan yang kedua, karena Allah yang maha menyaksikan segala-galanya, maha tahu apapun yang dilakukan yang ceramah ini masih menutupi aibnya, dosanya, kejelekannya, keburukannya. Itu kalau dibuka, bubar.
beneran. Saya tidak so tawadu ya, tapi saya tahulah siapa diri saya gitu. Dan kata guru saya, sibuklah dengan apa yang Allah tahu tentang dirimu daripada sibuk dengan penilaian orang padamu. Kalau kita sibuk dengan yang Allah tahu, gak ada lah kita ini bisa dihormati orang. Betul? Halo? Kalau Allah mau ngebuka ya, dikit aja udah repot itu. Makanya saya nggak mau ngomongin masalah ijazah ya. Cukup 1 lembar itu. Ini mah tidak ngomongin orang, tapi ngomongin, bukan itu maksud saya. Ngomongin hikmah. Ini kan tidak ada takdir kehebohan ini kecuali dengan izin Allah. Dengar ya Bu, Pak, kita itu nggak bisa tersembunyi dari Allah. Inna la yakhfa alaihi syai'un fil arti wala fis sama. Ali Imran ayat 5. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi, baik di bumi maupun di langit. Allah tahu kelakuan Agim setiap saat. Bukan hanya yang tampak di sininya, Allah tahu pikiran orang ini. Allah tahu lirikan mata, ya'lamu khainat matuh di sudur. Allah tahu khianat apa yang disembunyikan di hati. Jadi ketika ibu lihat drakor itu, ibu lihat, mana kaset, lihat suami, itu Allah tahu ya. Ibu terkejut lihat suami, padahal yang halal yang ini, ewat-ewat ke halal. Asli loh Bu, makin banyak kita lihat yang tidak halal, Allah nyambut nikmatnya ibadah. Kenapa susah tahan? Kenapa baca Quran gak enak? Kenapa sholat kurang khusyuk? Nih, Allah tahu lirikan mata. Dan terus-terusan lihat belanja online. Bagaimana khusyuk? Lebih sibuk menunggu paket daripada nunggu panggilan adzan. Halo? Jelas tidak nih? Jadi Allah tahu siapa kita. Bu, Ibu, kalau dibuka semua aib ibu dari mulai balik, kira-kira anak bakal gimana? Dijai, betul? Iya. Ketika suami dibuka riwayat ibu, nggak mau. Gini aja, kalau satu dosa oleh Allah dibalas dengan mengeluarkan satu dosa, bau apa kita ini? Ha? Nggak ada yang mau dekat dengan kita. Om, oh kok disebut om ini senang.
Kayak kalau satu dosa oleh Allah dibalas mengeluarkan satu belatung. Ayo, mata kita tuh belatung semua, otak kita belatung semua. Oh, belatung. Tubuh ini belatung. Jijik orang ke kita. Kita dihormati orang tuh karena Allah nutupin aja. Nggak, belum di akhirat, Bu. Di dunia aja satu lembar bisa segitu hebohnya. Betul tidak? Capek itu. Saya nggak ngomongin orang ya. Ngomongin ijazah. Sama, kita berpeluang itu. Kalau Allah mau buka aib kita, kebuka Pak. Apa Bapak pikir itu yang ditangkap, yang kebuka di media dan sebagainya, itu karena kerja aparat? Tidak, itu karena Allah buka. Aparat? Tidak, itu karena Allah yang mau buka. Kapanpun. Saya, Bapak, Ibu, setiap saat mudah bagi Allah membuka siapa kita. Apa yang mau disombongkan? Hah? Keren-keren juga berlumur aib. Coba periksa dari mulai balik. Jawab. Sama-sama ciptaan Allah. Posisi ibu jadi majikan dan karyawan jadi pembantu, keinginan siapa? Jawab. Allah. Sebagai ujian. Ya nikmat, ya ujian. Beratan mana ujiannya? Jadi pembantu atau jadi majikan? Kenapa nyebut berat? Ujian yang berat itu, dengerin. Ujian yang berat itu adalah ujian yang paling mudah membuat kita lalai kepada Allah. Mudah membuat kita tergelincir, itu ujian yang berat. Contoh sehat dan sakit. Mana yang lebih berat, ujian sehat, ujian sakit? Sehat. Yang centil-centil kan yang sehat, Pak. Nah, kalau begal itu kan ngebegal karena rada sehat.
hanya sehat dan hatinya. Coba begal sekarang migrain. Juga susah. Dan ada pikun. Ya, malah temannya sendiri yang dia begal. Nauzubillah ya. Orang sekarang berzina itu karena pada saya. Kalau pada sakit dua-duanya nggak akan bisa, betul? Koruptor karena rada sehat badannya. Sekarang koruptor pikun. Ada repot. Halo? Jadi sehat-sehat itu ujian yang berat. Mana yang lebih berat ujiannya? Cakep atau pas-pasan? Saya menyebut kurang cakep. Ya. Hah? Oh, yang cakep itu lebih nagih untuk posting. Iya, karena ingin diakui kecakapan. Mana yang lebih berat ujiannya? Jabatan yang tinggi atau yang rendah? Oh, lebih mudah galak, sombong. Semuanya pasti mati. Semuanya akan berakhir itu yang disombong-sombongin itu. Dan pasti ada balasan. Makanya ini para majikan jangan somse. Mana yang lebih banyak marah, majikan atau pembantu? Jawab. Pembantu mah jarang marah. Sekali marah gawat ya kan. Hei, salah dikit. Bibi, gimana ya? Gak bener banget sih kamu ini. Kurang bersih ini sendok kecilnya. Urusan sendok kecil. Ujungnya kotor, marahnya banyak. Itu pahala dikasihin ke bibi. Dosa bibi diangkut oleh majikan. Adil, Allah kan menguji. Satu diuji jadi majikan, satu diuji jadi pembantu. Bibi capek, gugur dosanya. Di balik sulitnya ibadah, tetap tahajud, ibu ngoroh. Ibu beli ini mahal, juta, puluh juta, ratusan juta. Ke pembantu, gaji naik dikit aja, pelit. Dia nuntut gaji, ingin bagus plus bonus. Pembantu dari bangun tidur sampai tidur lagi, disuruh terus. 19 jam lah sehari kerja. Enggak ada bonus. Allah menghitung semuanya. Bisa ngejengkang lebu di akhirat. Kecuali ibu-ibu yang tawadu. Bi, maaf ya. Boleh ambilkan sepatu ibu. Enak. B, sepatu. Bukan yang ini. Ih. Catat oleh malaikat sombong. Awas. Pakai dong matanya. Mata kamu di mana? Ini bu. Ibu juga udah tahu monyong. Ah, sih. Dasar orang kampung. Tapi kan kita di kampung se-RT bu. Diam. Berhenti enggak jadi majikan? Berhenti tidak jadi majikan? Pasti berhenti. Pasti mati itu majikan. Pasti. Pasti mati. Pembantu juga mati. Tapi di akhirat hitungannya jelas.
setiap patah kata, setiap pelototan mata, setiap ada hitungannya. Wa may ya'mal mithqala daratin khairan yara wa may ya'mal daratin. Makanya hanya keyakinan ke Allah yang bisa ngerem orang dari sombong. Di kantor-kantor, direktur, sebentar nggak lama lah, pasti berhenti dari jabatan, pasti mati, pasti dituntut pertanggungjawaban. Al-Anbiya ayat 35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati, kami menguji dengan dan kepada kamilah kembali. Hati-hati ya, hati-hati ya. Shh. Kita tuh lagi nunggu mati. Semuanya adalah ujian. Pasti nanti dihisab, gak bisa enggak. Tuh kan. Nggak akan ngaji lagi ke sini sengsara. Iyalah Bu, emang sombong bisa bahagia? Enggak mungkin. Orang bisa bahagia? Enggak mungkin. Orang sombong tuh capek. Dia menuntut orang lain mengakui, menuntut orang lain menghargai, menuntut dan demanding seperti ini. Oh lala. Makanya orang sombong tuh wajahnya nggak enak dilihat, perkataannya nggak enak didengar, tulisannya nggak enak dibaca. Kalau dia datang diem aja bikin nggak enak, apalagi bunyi. Kalau dia datang klaksonnya tidit, datang ya. Silakan. Kalau dia sakit bersyukur, alhamdulillah atasan kita sakit, semoga awet gitu. Itu buah dari kesombongan. Fir'aun sombong, hancur. Namrud sombong, habis dikubur ya. Abu Jahal, Abu Lahab, semua yang sombong itu tunggu waktu saja. Ada yang belum selesai juga dibuka oleh Allah. Jabatan itu kan Allah yang menentukan. Bukan pinter, bukan hebat, bukan canggih. Enggak. Allah aja yang. Bapak Ibu punya usaha maju juga. Wah saya harus kerja keras. Enggak. Gitu ya. Karena Allah mau aja menguji. Tukang batu kerja keras. Ya kan? Lebih keras dari kita. Jatah segitu ya segitu aja. Jangan centil ya Pak, Bu. Jangan merasa, smart 70 ya. Biasa aja. Kita ini diuji sepenuhnya. Halo. Ya, segitu. Ujian buat saya ceramah ini hadirin. Baru 3 itu, tapi udah cukup segitu juga. Semuanya milik Allah. Kapanpun bisa diambil. Yang kedua kita ditutup aib.
kejelekan kapanpun bisa dibuka. Yang ketiga, yang kita anggap rendah-rendah itu boleh jadi di sisi Allah lebih mulia. Nih ya hadirin, punten ya, maaf. Ini kan hadir banyak. Cuman Allah yang paling tahu siapa. Derajatnya. Tapi si ibu ini baru dia dimuliakan Allah, cilaka kita. Kira apa? Jadi banyak pikiran gini nih. Jadi caranya adalah kalau ingin tawadu, terus belajar. Kalau orang sombong tuh tidak mau dikasih masukan, Bu, mau menang melulu. Bener, kayak suami saya. Nah, sombong si ibu. Meremehkan suami, tukang daging ya. Suami tidak ada yang sempurna. Mau nyari suami sempurna yang mana? Ya saya tuh inginnya suaminya soleh, akhlakul karimah, rezekinya melimpah, kemudian hatinya sakinah. Ya kan yang seperti itu nggak mau sama ibu. Ada aja. Sing sabar. Udah pernah diceritakan belum? Ada ulama punya anak 3. Itu anaknya tuh baik, akhlaknya kecil remaja, pinter, soleh, sampai kata orang-orang ini nih berkah ibu bapaknya yang soleh-solehah. Ternyata tidak, Pak. Ini ada yang menceritakan yang orang ulama yang bisa dipercaya ya. Ternyata yang soleh cuma suaminya. Ibunya teh akhlaknya kurang bagus. Kata-katanya tidak pantas, ke suami merendahkan, ngocek terus, gak ngurus. Tapi suaminya sabar. Hadiahnya dari Allah, anak-anaknya disoleh. Jadi jangan suka menganggap rendah tuh. Tuh suaminya koruptor di penjara. Siapa tahu istrinya ini benar-benar bisa jadi dekat dengan Allah. Kesimpulan, udahlah. Cari 1001 alasan untuk tidak melihat orang lain lebih rendah dari kita. Demikian. Ada pertanyaan? Jangan mempersulit orang lain ya. Baik, silahkan barangkali ada yang akan bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya terkait rasa ria dan sombong. Ketika seseorang direndahkan dalam kemampuan, satu hal kemampuan, padahal sebenarnya dia itu kemampuannya melebihi dari orang yang merendahkannya. Kita kan tidak boleh rendah diri. Ya, rendah hati itu wajib, tapi rendah diri kan tidak boleh ya. Nah, ketika kita ingin membuktikan kepada orang yang merendahkan itu bahwa kita itu mampu lebih baik dari yang merendahkan itu, dan ternyata memang hasilnya jauh melebihi dari orang yang merendahkan, apakah niat itu bisa dikatakan ria atau gimana ya? Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebetulnya kalau kita ketemu orang sombong ya, kan nggak enak lah jadinya ya. Orang sombong tuh nggak mau dikasih tahu, diberi saran, menolak, diberi masukan, ngebantah, dikritik, jadi musuh, itu ciri khasnya ya. Dan selalu ngelawan, dia tidak suka ke majelis taklim. Orang sombong tuh alergi ke majelis taklim, alergi kumpul sama ulama. Nggak mau dia, nggak suka ya. Nyebut Allah juga nggak akan ada orang yang tidak bisa menyebut ya, nggak suka tentang Nabi, Al-Quran dia tidak suka, kalaupun punya ya waktu itu hanya untuk akad nikah ya, seperangkat peralatan sholat, dan Al-Quran itu juga dari masjid. Orang yang sombong itu dia alergi kepada agama. Makin sombong makin anti, karena agama adalah kebenaran ya. Maksud di sini agama Islam. Kepada penceramah dia tidak suka, karena penceramah ngajak orang kepada benar. Kumpul dengan orang soleh dia tidak mau, karena orang soleh suka ngingetin dia kebenaran. Majelis taklim dia gak akan suka. Orang sombong alergi ke majelis taklim. Bahkan kalau bisa dia membubarkan majelis taklim. Orang sombong juga kalau diberi masukan nggak suka. Nggak enak aja wajah. Terus biasanya langsung nyerang. Dia ngebales. Capek hidup kita. Bagaimana kalau kita ketemu orang sombong? Satu, untuk bahan tafakur. Dia sama kita sama atau tidak? Jangan-jangan kembaran kita. Siapa namanya sombong? Padahal mirip. Ya. Evaluasi, oh ini kelakuan gak enak. Saya gitu tidak ya. Saya sombong tidak. Jadi kalau ketemu orang sombong, kalau ketemu orang sombong, kita tahu bahwa ini tuh takdir Allah. Tidak ada yang kebetulan. Untuk apa Allah menakdirkan kita ketemu orang sombong? Untuk ladang belajar, ladang tafakur. Kelakuan ini jelek banget. Allah ngasih tahu saya supaya jangan berkelakuan begitu. Dua, jangan-jangan Allah mempertemukan saya dengan orang sombong supaya saya tahu kelakuan saya sombong tidak. Jangan sampai menilai dia sombong padahal kita lebih sombong. Sarana kita untuk tobat. Ya Allah, ini kelakuan mirip saya. Udah nggak apa-apa, suara HP biasa aja. Nggak usah mikir, HP siapa itu, HP siapa. Yang punyanya juga stres, Bu. Nggak nyangka HP-nya bunyi. Dan ingat ya, tidak semua yang punya HP tahu cara mematikan HP. Asli, waktu sholat di masjid, aduh, pas dilihat orang Turki, bapak-bapak udah sepuh. Dia saja menderita dengan HP-nya bunyi ya. Mau ngambek juga nggak tahu bahasa Turki. Kan nggak mungkin kill misalkan. Nanti dia stres. Udahlah, relax saja ya. Kalau ada kejadian tuh relax. Jangan tergesa-gesa bereaksi. Siapa tuh?
tahu-tahu atasan, oh nggak apa-apa Pak, teruskan aja. Sampai di mana tadi? Hah? Evaluasi. Kemudian kalau ketemu dengan orang yang sombong, menyakitkan kata-katanya, ini penggugur dosa kita. Kan ada dosa yang memang baru bisa rontok kalau kitanya disakitin. Iya, ada gangguan-gangguan ini. Mayusibu muslima min nasobin wala wasobin wala hammin wala husnin wala homin wala adha. Diganggu orang, itu bagian dari penggugur dosa. Aduh, ngomongnya nggak enak banget. Otaknya dipakai dong. Kamu ini bebal sekali jadi orang. Dikasih tahu gini nggak bisa. Pakai otaknya, pakai matanya. Otak jangan ditaruh di dengkul. Ya biarin aja dia ngomong itu ya. Rontok itu dosa kita. Nggak usah dimasukin ke hati. Lah dia aja lagi error ya kan. Anggap aja lagi ngigau. Lagi ngorok. Dan kalau normal kan nggak akan ngomong kayak gitu. Betul tidak? Shh. Ini kalau suami lagi marah, istri lagi marah, ya udah. Relax ya kan. Pak, jangan relax kayak gitu dong. Hah? Jawab. Ya Bu, saya lagi merenungkan kata-kata. Selalu gitu omongannya. Menjawab salah, diam salah. Yang enak Pak zikir. Ya Allah, na'udzubillahi minasyaitonir. Apa? Na'udzubillahi, memang saya setan. Relax ya. Kalau ketemu orang sedang error, relax. Yang harus kita lakukan bukan menjawab, tetapi membantu supaya lebih cepat normal. Apakah boleh kita sombong kepada orang yang sombong? Kalau ada yang mau disombongin boleh ya. Kamu ini ranking 5 aja sombong. Dari dulu kita 5 terus ya. Dari bawah. Kalaupun mau mengingatkan orang, bukan niat menyombongkan diri. Supaya dia tidak sombong. Boleh menolong orang untuk tidak sombong. Kamu punya duit berapa sih? Hah? Punya duit berapa? Nih saya punya 5 gepok. Alhamdulillah. Ini sih kalau punya saya keluarkan. Ya, 100 gepok. Maaf, maaf aja ya. Silakan pilih. Kalau lebih keras dari batu kepalanya ya boleh sombong. Tapi saya juga nggak pernah kayak gitu, udah nggak bisa. Deh. Lakukan yang terbaik saja Bu. Yang penting kita jadi amal. Jangan fokus ke dianya, kita aja jadi baik, ya kan? Mau ngapain juga capek-capek, karena dia aja udah menderita dengan kesombongan. Suami yang nggak mau dikasih tahu tuh capek hidupnya. Sama dengan istri yang nggak mau dikasih tahu. Justru orang tua saya yang kayak gitu. Shh. Kalau orang tua susah dikasih masukan, tetap baik ya. Nggak usah banyak nasihat. Mending banyak kasih uang, masih ada. Justru saya ngasih uang, orang lain cuma ngasih banyak, kamu cuma segini. Ya udah, supaya Allah suka, bukan supaya orang tua suka. Kalau kita berbuat baik ke orang tua supaya orang tua suka, ikhlas. Jelas? Yang panjang dong, jelas? Yang panjang dong pertanyaannya.
Istirahat nih. Istirahat.